Halo sobat, kembali lagi dengan aku dan aku kembali dengan Teror Misteri. Jadi kali ini aku akan membahas tentang legenda Semarang yang judulnya itu adalah Wewe Gombel. Wewe Gombel. Sebelum masuk ceritanya, aku disclaimer kalau aku dapatin informasi-informasi ini dari website ataupun dari informasi-informasi lainnya seperti media sosial gitu. Kalau kalian misalnya ada cerita horor, kalian bisa langsung kirimin di email ini biar langsung aku up dan aku ceritakan. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Yang nggak tahu apa itu Wewe Gombel atau juga disebut dengan nenek gombel dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya, sehingga Wewe Gombel ini menculik anaknya. Dan Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya itu kalau orang tuanya itu sadar atas perbuatannya gitu. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercaya digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam. Sebab pada masa lalu keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas. Ya dulu tuh kayak misalnya harimau, kan biasanya orang-orang tinggalnya tuh kayak di permukiman gitu, kayak di desa-desa. Jadi di desa-desa tuh dekat hutan. Biasanya kan ada hewan buas, ya kan. Oleh karena itu Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan yang terlihat panjang dan menggantung. Baru saja aku lihat ini kayak gini ya, nanti aku sensor, nanti aku take down sama YouTube. Kenapa hantu Wewe Gombel diberi dengan nama Wewe Gombel? Karena terkait dengan sebuah peristiwa yang menurut cerita kuno terjadi di Bukit Gombel, Semarang, di mana dahulu kala tinggal sepasang suami istri. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi seiring berjalan waktu, sang suami menyadari bahwa istrinya dan berhenti mencintainya. Dan dari situlah sang suami melantarkan dan meninggalkan istrinya sendirian untuk waktu lama, sehingga dia hidup dalam kesedihan. Kesian ya guys, kesedihan. Dan suatu hari dia mengikuti dan dia mempergoki suaminya lagi berhubungan. Sakit hati oleh pengkhianatan suaminya, dia menjadi marah dan membunuhnya. Menghadapi kejahatan itu, tetangga yang marah berkumpul dalam massa dan mengejarnya dari desa. Putus asa karena dikucilkan dan terus menerus dia bunuh si Wewe Gombel ini. Setelah meninggal, rohnya yang pendendam berubah menjadi Wewe Gombel menurut cerita Sunda gitu ya teman-teman. Ini aku dapat kutipan dari sebuah website gitu. Jadi ada cerita kalau misalnya ada anak-anak yang diculik waktu sore hari karena dilantarkan oleh sebuah ibunya karena dia nakal gitu. Karena dia nakal, terus sama kalian ibunya itu meletakkannya di luar untuk waktu yang agak lama. Jadi Wewe Gombel itu mencari kesempatan di sana. Dan waktu itu Wewe Gombel itu menculik anaknya dan ibunya jadi kayak merasa bersalah. Ibunya merasa bersalah dan satu desa mencari anaknya. Jadi gimana sih cara memanggil anak-anak yang telah diculik oleh Wewe Gombel? Dengan cara memukul alat dapur sehingga membuat suara. Dan Wewe Gombel akan meletakkan anak-anak itu kadang-kadang
kayak di semak-semak atau diletakkannya di dekat pohon, sehingga nanti mungkin ada kayak juru desa di sana mengetahui atau menerawang dan dia bisa ketemu gitu ya. Dan ada video warga yang lagi mencari anak yang hilang. Cikidot. Kita bukeok gitu. Kita bukeok. Kita bukeok. Bukeok. Dan itu videonya guys. Videonya kayak bukan cuman alat dapur, tapi pakai pangkul, pakai cangkul, juga pakai cangkul. Dan cangkul itu dipukul sehingga membuat bunyi. Nah, ya itu. Dan sampai di situ saja cerita Wewe Gombel, cerita legenda Semarang. Jadi, cerita selanjutnya kita bawakan apa lagi ya teman-teman? Kalian bisa juga rekomendasikan di email ini ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG aku, TikTok aku. Dan sampai di sini saja cerita aku. Dadah semua. Annyeonghaseyo. Sekasmida.